Jenius mendadak bersama The Brahms. Oke ya, adik-adik. Bagi adik semua yang duduk di SMA ya, SMA, baik SMA-nya MIPA maupun IPS ya. Ini yang penting adik punya cita-cita untuk masuk ke STAN ya. PKN STAN, Politeknik Keuangan Negara STAN. Ya, kalau bicara STAN siapa yang tidak kenal ya? Ke Kenaran STAN ini seakan-akan nggak lapuk oleh zaman ya, baik dulu ketika S1 ya, ketika D3 maupun D1 ya, ini peminatnya luar biasa sehingga otomatis ketat sekali adik ya. Nah, siapapun adik yang pengen masuk STAN, nah saya ajak untuk sedini mungkin, meskipun masih kelas 10 mungkin kelas 11 apalagi kelas 12 ya, ini adalah channel wajib yang harus adik simak ya, karena melalui channel ini adik nanti akan kita biasakan ya untuk mengenali soal PKN STAN salah satu seleksi ya, yaitu yang materi matematika. Ini kita targetkan satu bagian, satu batch, kita akan bahas 10 nomor. Ya nanti The Brahms akan berusaha secepat mungkin. Jadi ada banyak bagian nanti. Pokoknya kira-kira ya soal STAN sampai 10 tahun ke belakang. Nah, ini insya Allah kita targetkan. Ya, yang penting adik support ya dengan channel ini, maka The Brahms akan semakin semangat dan insya Allah bermanfaat bagi semuanya. Bagaimana caranya support? Saya yakin adik tidak asing lagi ya. Subscribe, like, ya, komen. Tentu saja share sebanyak-banyaknya gitu adik ya. Nah, bagaimana soal STAN yang sedemikian katanya mengerikan itu, nanti di tangan The Brahms semuanya akan menjadi sangat mudah. Oke, kita mulai adik ya. Soal pertama ini ya. Jadi jika P adalah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 16 dan Q 3 tambah 5 tambah dan seterusnya sampai 25, maka bagaimana tentang P dan Q itu? Oke ya, adik lihat, perhatikan baik-baik. Kalau melihat angka ini kayaknya ini sederhana banget adik ya. Tambah berapa adik? 1. Tambah berapa adik? 1 dan seterusnya. Ternyata ya, kita pahami P itu dia adalah sebagai, kalau bedanya sama kan barisan, deret aritmatika, sehingga karena ini ditambah maka P itu nanti adalah SN ya. Ada rumus apa di situ? Tentu ada N per 2 kali apa dik? Ini ada suku pertama, ada suku terakhir, kita pakai ini saja. Suku pertama itu ini sebagai A, suku terakhir itu ini sebagai UN gitu deh ya. Sehingga dari sini yang kita belum punya adalah justru nilai N gitu ya. Nah, maka kita cari N-nya dulu, UN. Nah, kalau ini apa dek? A ditambah N-1 kali beda ya. UN bernilai 16, A-nya suku pertama berapa dek? 2 gitu ya. Kemudian N memang kita cari min 1 kali beda, itu selisihnya ini 3 kurangi 2 atau 4 kurangi 3 boleh, jadi kali 1. Coba ini kalau kita hitung jadinya apa? 2, oke, kali 1 ya udah, tambah N kurangi 1 gitu ya. 2 kurangi 1 ya 1, pindah ruas 16 kurangi 1 ya gitu ya dek ya. Sehingga kita temukan N-nya adalah 16 kurangi 1 yaitu 15 gitu adik ya. Nah, setelah N-nya ketemu ya, kembali kita akan hitung nilai dari P yang tidak lain SN. N per 2 berarti 15 per 2. Oke, kali A-nya 2 ditambah UN, dia adalah 16 gitu adik ya. Adik perhatian baik-baik bahwa 2 tambah 16 berapa? 18 kan? 18 dibagi 2 gitu ya. Tentu saja 9. Maka hasilnya adalah 9 kali 15. Nah, kira-kira 9 kali 1,5 gitu ya. Berarti 9 tambah 4,5, 13,5. Berarti apa? 135 gitu ya. Inilah P-nya ya. Tentang P selesai. Nah, di situ juga ada Q adik ya. Sekarang kita akan ganti menghitung nilai dari Q. Di sini yuk. Tampaknya ini serupa. Tambah berapa adik? 2 ya. Dan seterusnya udah kelihatan. Berarti suku pertamanya adalah 3. Gitu.
nanti adalah ya Sn sama. Berarti apa, Dik? N per 2 kali A ditambah UN. Ya. Lagi-lagi kita cari apa, Dik? Cari N-nya dulu. Ya. Melalui UN. UN-nya suku terakhir. Kalau di sini berapa? 25. Ya. Rumusnya sama. UN adalah A ditambah N-1 kali beda. Gitu ya. Sehingga 25 ini sama dengan A-nya 3 ditambah N-1 kali beda. Bedanya selisihnya ini. Berapa, Adik? Tentu 2. Gitu ya. Coba ini kita sederhanakan. Berarti 3 tambah 2N min 2. Betul ya? Kan kurung ya. Berarti 2N min 2. 3 kurangi 2. 1. Pindah ke kiri. 25 kurangi 1. Berarti 24, Adik ya. Itu adalah 2N. Satu langkah lagi ketemulah N. 24 bagi 2. Tentu saja 12. Ini N-nya. Nah, setelah N ketemu, tentu saja langkah berikutnya kita kembali menghitung nilai dari Q. Gitu, Adik ya. Berapa nilai Q? Ya ini tadi. N per 2. N-nya sudah ketemu yaitu 12. 12 per 2 kurung A. Suku pertamanya adalah 3. Ditambah UN. UN suku terakhirnya berapa, Dik? 25 gitu ya. Oke, tampaknya ini bagus banget ya, cukup menarik. Jadi 12 bagi 2 berapakah? Tentu saja ini adalah 6, kita coret. 3 ditambah 25. Ini adalah 28. Jadi sini 6 kalikan 28 gitu ya, tinggal kalikan. 8 kali 6 berapa, Dik? 48 kan? Tulis 8, nyimpen 4. Ingat ya, nyimpen 4 ya. 6 kali 2, 12 tambah 4. Tentu saja 16. Ya, oke. P-nya sudah yaitu 135. Q-nya sudah yaitu 168. Jadi kesimpulannya ya, P135, Q168. P dan Q besar mana, Adik? P dan Q besar mana? Ingat P-nya 135, ini 168. Lebih besar Q ya. Berarti P-nya lebih kecil dari Q. Akhirnya kita dapatkan kesimpulan yang tidak lain adalah jawabannya B ya. Yaitu P kurang dari Q. Gitu. Adik, di sini ada sebuah jawaban lain kalau sama ini jelas tidak mungkin ya. Kalau ditambah 120 enggak kurang dari 120. Ya, enggak ya. Masing-masing aja kayak gini. Lalu pengecoh jawaban E, kalau di soal PK instan sering seperti ini. Hubungan P dan Q tidak dapat ditentukan. Ya tentu saja tidak. Kalau sifatnya eksak gini, tentu saja sangat bisa ditentukan. Kecuali kalau ada satu variabel yang belum jelas, lah, baru nanti model jawaban begini dipertimbangkan. Nanti di soal-soal berikutnya ya, kita akan tunjukkan. Begitu, Adik ya. Oke, nomor 1 berlalu. Jelas sekali ya. Oke, jadi ternyata ini hanya soal tentang apa, Dik? Barisan geometri. Oke. Nah, kemudian di soal nomor 2 belum beda jauh dengan itu ya. Hanya ini keluarnya di tahun berurutan, coba gile bener ya. Padahal ini ya bisa dibilang plek, Adik ya. Hanya beda sedikit banget ya. Coba harus makin canggih. Ini selisihnya berapa, Adik? 2. Ini berapa? 2. Berarti jelas ya. 1 adalah suku pertama, 19 adalah UN, gitu Adik ya. Oke, jadi untuk P nanti apa? Sama, Adik ya. N per 2 kali A ditambah UN, gitu ya. Berkali-kali kita pakai ini. Tahun berikutnya gitu lagi ya. Oke, setelah itu Adik, kita perlu N. Berarti UN tadi apa? A ditambah N-1 kali beda. Suku pertamanya ya adalah 1. Kemudian N-1 kali beda. Bedanya berapa? 2. Sementara UN-nya adalah 19. Oke. Berarti ruas kanan kita bereskan dulu. 1 ditambah N kali 2. 2N dikurangi 1 kali 2. 2. Di sini adalah 19 gitu ya. 1 kurangi 2 berapa, Adik? Negatif 1 pindah ke kiri plus 1. 19 tambah 1 tentulah 20, itu 2N, ketemulah N. Iya, bulat sekali ya.
Nah, setelah N-nya adalah 2, maka ini kita pakai ke sini. Kita bisa hitung nilai P. Yuk. N per 2 berarti 10 bagi 2 kurung A, suku pertamanya 1 ya, plus UN, suku terakhirnya 19 gitu ya. Adik, 1 tambah 19, 20 ya. Sementara ini berapa adik? 5 ya, 5 kali 20. Bulat banget ya, inilah nilai P. Gitu adik ya. Oke, baiklah. Setelah itu sama ya, variabelnya tadi PQ, ini juga PQ. Sekarang Q-nya yang akan kita hitung. Ini penjumlahan berarti coba selisihnya berapa? 2, 2 lagi ya, berarti serupa. Suku pertamanya itu ya, maka Q nanti adalah sama N per 2 kali A ditambah UN. Oke, sekarang serupa, mari kita cari dulu N-nya. Dengan rumus apa? Sama adik, UN sama dengan A ditambah N-1 kali beda. UN-nya tentu ini, berapakah? 18. Suku pertamanya kalau Q adalah 2 adik ya. Tambah N-1 kali beda. Bedanya ini, berapa bedanya? 2. Oke ya. Berarti kanan beresin dulu ya. 2 ditambah N kali 2, 2N. Kurangi 1 kali 2, 2. Coba ini 2 min 2. Ini habis ya. Padahal di sini 18. 2N 18, N-nya 18 bagi 2. Tentu saja 9. Oke ya. Setelah ketemu N, kita hitung N per 2. Berarti 9 per 2 kali A. Ingat ya, suku pertamanya adalah 2. Ditambah UN. UN-nya berapa adik? 18. Oke ya. Ternyata kita punya apa ini? 9 per 2 kali. Ini 20 ya adik ya. Betul ya. 2 tambah 18 ya, gitu adik. Kemudian ini kita coret, tentu saja 10 kali 9. Wow, keren. Ternyata adalah 90. Q-nya 90. Tadi P-nya 100. Ayo, kali ini bagaimana hubungan P dan Q-nya? Ya, bagaimana adik P-nya? P-nya 100, Q-nya 90. Berarti P-nya lebih besar dari Q. Jangan-jangan ada P lebih besar dari Q. Ini kesimpulannya. Mana adik? Wow, betul-betul ada ini ya. P lebih besar dari Q. Oke, bayangkan ya, soal yang sangat serupa, sangat mirip, bahkan bisa dibilang hampir sama. Ini keluar pada tahun berurutan. Jadi ternyata adik ya, kalau ingin sukses belajar dalam rangka masuk STAN, ya berarti kita pelajari tahun-tahun lalu, kita fahami, bukan kita hafalkan. Karena tidak mungkin sama persis ya. Tentu dengan difahami, ya insya Allah ini akan sangat dekat. Jadi maksimalkan di skor yang matematika ya. The Pram siap mengantar adik-adik semuanya di seluruh penjuru Nusantara gitu ya. Oke, baik. 2 soal berlalu. Nah, setiap bagian kita akan selesaikan 10 soal langsung. Jadi nanti kalau kita bisa berapa bagian tinggal kalikan ya. Sepanjang supportnya banyak ya, adik-adik support full ya, maka The Pram akan semakin semangat ya. Dan sebaliknya kalau ada adik kurang support ya, tentu semangatnya juga berbeda gitu ya. Maka dukung ya channel The Prams, ajak teman-teman ya supaya channel kita ini bermanfaat dan berkembang terus gitu adik ya. Kita saling untung menguntungkan. Baiklah, saran nomor 3. Perhatikan soal 3. Bentuk sederhana dari 2x kuadrat min x min 15. Jadi ini soalnya 2x kuadrat min x min 15 dibagi dengan 4x kuadrat dikurangi 25 gitu ya. Oke. Ini biasa ya. Tentu saja adik, kamu harus bisa faktorkan gitu ya. Saya kira tidak masalah banget ini. Biasa yuk kita buat gini kan dalam memfaktorkan. Masih ingat ya adik ya? Oke. Kalau 2x kuadrat tentu di sini 2x dan x. Begitu ya. Kemudian min 15. Kalau dikalikan itu min 15 dan nanti tengahnya bisa menghasilkan min x. Kira-kira berapa ya? Mari kita bereksperimen. 15 1 nanti nggak mungkin ya, kayaknya 5 dan 3.
Cuma yang 3 yang mana, 5 yang mana. Kalau ini 1 kayaknya ini nanti 3-nya di sini. Kan nanti 2 kali 3 6. Terus 1-nya di sini. 1 kali X 1 6. Kurangi 1 kurangi apa namanya? Kok 1 ya? 5 ya, Dek ya. Kan 15 ya. 5. Maksudnya gitu. Nah, gitu loh. Betul ya? Terus tengahnya min. Ya, kalau tengahnya min berarti yang lebih besar harus min. Ini kan 6x, ini 5x, berarti besar ini, berarti ini min. Ininya plus. Gitu, Adik. Coba dicek. Kalau depan kali depan tuh depan, 2x kali x, 2x kuadrat, cocok ya. Belakang kali belakang tuh belakang. Plus 5 kali min 3, min 15, cocok banget. Ngecek yang di tengah gimana? Ngecek di tengah itu gampang, ini kali ini. 5 kali x, 5x. Terus ini kali ini. Ya, 2x kali min 3, min 6x. Ternyata yang di tengah itu, apa itu Adik tadi? 5x min 6x. Coba gimana? Betulkah ini min x? Oh, benar banget, cocok sekali dengan ini. Jadi pemfaktoran kita benar. Berikutnya Adik. Ini 4x kuadrat ini kan tidak lain 2x kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Nah, sehingga bentuk ini Adik ingat kembali ketika A kuadrat min B kuadrat itu pemfaktorannya adalah apa Adik? A tambah B kali A dikurangi B. Ini saja. Jadi Adik, A tambah B, nanti yang di bawah ya. Ini A, ini B, A tambah B berarti apa? 2x tambah 5 kali A kurangi B berarti apa? 2x dikurangi 5. Gitu deh ya. Sementara yang atas kita tulis apa adanya. Apa itu? 2x tambah 5 kurung kali x min 3. Nah, gitu. Sekarang adik-adik perhatikan, lihat baik-baik. 2x plus 5 ya. 2x plus 5, wow sama, coret habis. Sisanya inilah jawabannya. Apa Dek? X min 3 dibagi 2x min 5. Ayo mana yang benar? X min 3 dibagi 2x min 5. Ternyata ada pada jawaban A. Yang lain keliru ya. Ini plus harusnya min ya. Oke, betul. Nah, gitu ya. Ternyata soal STAN ya, level memfaktorkan ini juga masih suka dikeluarkan. Maka adik harus bisa memfaktorkan baik yang koefisien kuadratnya itu 1 atau selain 1. Prinsipnya sama, memfaktorkan gitu. Ya, oke. Baiklah adik-adik, kita sampai di soal nomor 4. Perhatian 4. Wow, gimana ini? Keren banget soal 4 ya. Tetap optimis, nggak boleh takut dulu ya, nggak boleh underestimate atau kecil hati juga nggak boleh ya. Jadi akar pangkat 4 dari 4 kuadrat kali 2 pangkat 4 kali 1296. Wow, kerennya jawabannya bulat banget adik ya. Oke. Tentu saja yang adik perlukan ya, kalau akar ini kan ada akar pangkat ya, akar pangkat n dari A pangkat M itu artinya apa? Ini ke konsepnya dulu. Ini kan artinya gini, yang dijepit adalah N. Cara mengingatnya gitu adik. Ini kan dijepit, maka N nanti juga dijepit. Dijepit oleh siapa? Oleh M dan A, gitu kan? N-nya kecepit, sini juga kecepit. Cuma kecepit akar, ini kecepit perpangkatan. Konversinya seperti itu adik. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya adik, kalau ternyata akar pangkat N-nya itu enggak cuma 1 ya, A pangkat B pangkat C, semuanya ini misalnya pangkat M juga gitu. Ini juga harus tahu jadinya apa ya. Ya tinggal dipecah aja sebenarnya. Berarti apa? A-nya itu kan pangkat M, N-nya kecepit kali apa Dik? B-nya pangkat M, N-nya kecepit. C-nya pangkat M, N-nya kecepit.
Nah, gitu ya. Kayaknya nanti sifat ini yang akan dipakai. Di samping tentu sifat-sifat perpangkatan seperti, nah, ini ya sambil mengingat konsep supaya adik tahu ya. Kalau A pangkat B pangkat C, itu adalah hasilnya A pangkat B kali C, gitu. Tahu adik ya? Oke, kalau A pangkat B dikalikan A pangkat C, jadi ini kali, kalau ini pangkat. Kalau perkalian gini maka jadinya A pangkat B ditambah C. Tahu ya, ini saya cuma mengingatkan aja. Kemudian kalau A pangkat B dibagi A pangkat C, nah kira-kira jadinya apa? A pangkat, nah kalau dibagi itu tinggal dikurangi B kurangi C. Ini rumus-rumus dasar ya, yang sangat hebat, tentu banyak kepakai. Jangan sampai melupakan ini tentang bilangan berpangkat, jangan melupakan ini tentang akar pangkat. Oke, gitu ya. Nah, sekarang mari bersama kita akan bantai soal ini ya. Ada rahasia apa di sini? Perhatian semuanya. Berarti, oke adik, ini kan dipisah aja ya, dipisah. Ini nanti berarti sama dengan 4-nya saya tulis dulu apa adanya. Terus ini tadi yang kecepit 4 ya, berarti 4-nya kecepit tuh ya kan. Kemudian kalinya pakai titik aja ya Dik ya. 2 berpangkat, ini ada 4, terus 4-nya juga kecepit. Nah gitu ya. Kemudian ada angka 1296. Wow, ini pastinya ada rahasia ini ya. 1296 itu angka bagaimana itu ya. Kita boleh curiganya gini adik, kali ini akar pangkat 4, coba ini kira-kira ini berapa pangkat 4? Kayaknya kalau saya melihat 1296, ini adik harus akrab dengan angka. Pastinya ini kan hanya 36 kali 36. Padahal 36 itu apa? 6 kuadrat kali 6 kuadrat. Berarti itu apa? 6 pangkat 4 ya. Ternyata begitu adik. 1296 itu adalah 6 pangkat 4, kemudian 4-nya ini kecepit lagi. Ingat ya, konsep kecepit tadi ya. Itu adik. Nah, setelah itu, mari kita lanjutkan. Adik perhatikan. 4 itu kan 2 pangkat 2, betul? Kemudian dipangkatkan apa? 2 per 4, gitu ya. Kemudian ini 2, 4 per 4 ya 1. 6, 4 per 4 ya 1, gitu ya. Tadi kalau pangkat dipangkatkan jadi apa Dek? Pangkat dipangkatkan itu jadi kali ya. Berarti dikalikan aja. 2 kali 2 per 4. Berarti 2 kali 2, 4 per 4, 1. Ya udah, ternyata itu 2 pangkat 1, 2 pangkat 1, 6 pangkat 1. Wow, keren, luar biasa. Ya, 2 kali 2, 4, 4 kali 6 berapa Dek? 24. Oh, ternyata setelah ngerti sifat ini ya, tidak seserem bentuknya ya. Biasa, wajar, dan mudah saja. Apa yang diperlukan? Kenali sifat-sifatnya, kemudian kenali tipe angkanya, biasakan. Dengan begitu, adik akan semakin pede ya untuk berkompetisi. Oke, begitu adik ya. Oke, sudah sampai nomor 4. Asik bukan? Iya. Jadi harapan The Pram, meskipun adik SMA-nya maaf ya, IPS yang selama ini terhadap matematika itu sudah merasa bukan bidangnya, tapi kok melihat peluang stan bagus kok pengen. Harus bangkit. The Prams akan dorong kamu dengan matematika. Juga dengan TEU-nya ya, tes intelijensia umum. Ini kurang lebih sama dengan TEU CPNS, dan The Pram sudah punya banyak video tentang itu. Nanti kita koleksi jadi satu dan kita share ke adik-adik semuanya. Oke, gitu ya. Nah, dengan 2 macam itu nanti adik-adik tinggal nambal-nambal kekurangannya di tes-tes yang lain. Termasuk fisik disiapkan secara baik adik ya. Oke, baiklah. Nomor soal berikutnya. Nah, bagaimana soal ini? Jangan-jangan mudah. Mudah gimana ya? Sekilas lihat aja kayaknya serem. Adik belum tahu sih ya. Nanti coba aja. Ya, kalau ternyata mudah gimana Dek? Ya alhamdulillah.
Inilah itu ya. Oke, mari semuanya perhatian. Jika P adalah 2 Ki, ingat, catat baik-baik, P-nya 2 Ki. Dan R itu 2P plus Ki. P-nya itu 2 Ki. Ini P. Coba saya masukkan ke sini. Kita cari tahu tentang R. 2P berarti 2 kali 2 Ki. 2 kali 2 Ki. Berapa, Dek? 4 Ki. Ya toh? Kemudian ditambah dengan Ki, kamu bagi dengan 5. Betul, Adik? Betul ya? Setelah itu coba kalikan silang. Berarti 5 kali R, 5R sama dengan 4 Ki tambah Ki. Berapa, Adik? Ya 5 Ki ya. Ya ampun. 5-nya coret. Kesimpulannya apa? Bahwa ternyata R itu sama dengan Ki. Ya, gitu. Dengan substitusi persamaan ini, kita sudah punya kesimpulan. Ya, tinggal kita lanjutkan apa yang diminta oleh soal, yaitu nilai dari, kita tulis dulu, P kuadrat ditambah R kuadrat kurung, oke, dikurangi Ki kuadrat dibagi dengan Ki kuadrat. Gitu, Adik ya. Oke, tentu saja lihat jawabannya, bulat semua tanpa variabel. Artinya apa? Artinya semuanya harus kita bawa pada satu variabel. Ya mungkin P, mungkin R, mungkin Ki. Sehingga nanti kalau sudah satu variabel kan bisa dicoret. Dan sepertinya, Adik, ini ada R sama dengan Ki, ini R. Kita bawa ke Ki, coba. Ini Ki-nya sudah ada 2, dominan Ki ya. Berarti kita bawa ke Ki. Ingat P kuadrat. P-nya tadi berapa, Dek? P-nya adalah 2 Ki kuadrat, oke. Ditambah R kuadrat, padahal R-nya apa? Ki. Oh ya udah. Ki kuadrat. Terus dikurangi apa? Ki kuadrat dibagi dengan apa nih, Dek? Ki kuadrat. Wow, ndak ada apa-apanya ya. Ini kan langsung hilang. Betul, Adik ya? 2 Ki dalam kurung dikuadratkan. Hati-hati. 2-nya ikut kuadrat berarti apa, Dek? 4 Ki kuadrat dibagi, penyebutnya ada Ki kuadrat. Jret-jret. Subhanallah, langsung ketemu. Inilah jawabnya. Gitu ya, Adik? Kalau tahu rahasianya ya, tahu itu ternyata sama sekali tidak ada apa-apanya ya. Adik bisa mengerjakan dengan benar dan riang gembira ya. Belajar pun tidak perlu harus susah ya. Slow aja ya, slow aja men gitu. Oke. Ke nomor 6. Hasil dari 0,625, oke, 0,625 dibagi 0,875. Itu dalam pecahan yang sangat sederhana berapa? Gitu, Adik ya. Oke. Saya kira sepertinya serem ya. Tapi ini kalau kita kalikan 1000 semua, atas kali 1000 625, bawah kali 1000 875. Betul, Adik? Betul ya? Oke. Setelah itu kita kecilkan. Kayaknya bisa nih dibagi 125. 125 itu kalau kali 4 kan 500. Ini masih ada 125, berarti tentu saja 5. Keren ya. Terus ini selisihnya berapa ini? Selisihnya kan 250, berarti 125 kali 2, maka 5 tambah 2, 7. Loh. Heran deh. Kok langsung ketemu ya? Gitu. Ya sudah, ya. Gimana lagi, memang begitu. Ngerti, Adik ya? Jadi cobalah akrab dengan angka, ya. Semakin akrab akan bisa semakin cepat. Soal PKN STAN ya, di tangan The Prams jadi seperti sulapan, Adik ya. Jadi dengan Adik mengikuti ya video-videonya The Prams, insya Allah cita-cita Adik untuk menjadi mahasiswa STAN akan semakin nyata. Amin, gitu, Adik ya. Baik, ke nomor 7. Wow, 8 juga. Apa itu? Nah, sepertinya begitu. Tapi ingat, The Pram bilang, menyikapi soal nggak boleh kecil hati, harus optimis, gali semua kemampuan ya.
Dan juga ingat-ingat yang sudah adik dapatkan selama ini, kan belajar udah lama ya. Oke, baiklah. Kita kerjakan di sini. Perhatian. Jadi, adik itu disuruh menghitung. Apa itu? 16 pangkat 0,125. Nah, ini penting banget adik. Coba, ini partai tambahnya di sini. Mengubah pecahan menjadi desimal. Kalau 1/2 itu desimalnya berapa adik? 0,5. Ngerti ya? Lebih kecil lagi 1/4 berapa adik? 0,25. Ini dalam rangka supaya adik semakin akrab dengan angka. Ya. Kemudian kalau 1/8, berarti ini bagi 2 lagi. 25 bagi 2 berapa? 12,5. Makanya 0,125. Tuh, akhirnya kenal. Coba cek yang dipakai di soal ini, gitu ya. Misalnya lagi 1/16, desimalnya gimana? Ya ini bagi 2 lagi. 12,5 bagi 2 itu berapa? 6,25, maka nanti 0,0625. Begitu seterusnya, ya, setidaknya sampai ini adik kenal. Setidaknya itu. Dan ini nanti juga akan banyak hal. Misalnya 0,75, ini kan 25 kali 3, ya berarti itu 3/4. Misalnya 0,375. 375 kan 125 kali 3. Berarti 3/8. Gitu loh, Dek, maksudnya. Ngerti ya? Iya. Ternyata ini nanti akan sangat membantu. Baik, kita kembali ke soal. Berarti 16 pangkat 0,125 itu adalah 1/8. Gimana? Ngerti ya? Dikurangi, adik. Kita jadikan pecahan, adik. 0,5 itu berapa? Setengah ya. Berarti setengah. Pangkat negatif setengah. Begitu adik? Oke deh. Nah, sekarang 16 itu 2 pangkat berapa? Gitu ya. 2 pangkat berapa adik? Kalau 2 kuadrat 4. 2 pangkat 3 8. 2 pangkat 4 berarti 16 ya. Gitu. Terus pangkat 1/8 dikurangi. Ingat, pangkat negatif artinya 1/, berarti 1/setengah. Pangkatnya sudah jadi positif, yaitu setengah. Gimana sampai di sini? Ngerti ya? Nah, berikutnya adik, pangkat dipangkatkan. Ya, berarti pangkatnya dikali. Maka 2 pangkat 4 kali 1/8. Ya, sama aja 4 bagi 8. Berapa deh 4 bagi 8? Setengah itu ya. Kemudian dikurangi. Oke, perhatian. 1 dibagi. Nah, gitu ya. Setengah pangkat setengah. Biar gitu dulu enggak apa-apa. Setengah pangkat setengah. Betul? Oke. Adik, yang namanya pangkat setengah itu kan tidak lain akar. Jadi, A pangkat setengah berarti akar A. Ya tak? Berarti 2 pangkat setengah berarti apa? Akar 2. Dikurangi 1/. Nah, pangkat setengah itu akar. Berarti akar setengah. Gitu adik ya. Maka berikutnya adalah ini adalah akar 2 dikurangi 1/. Nah, coba dipecah. 1/akar 2. Betul? Iya kan ya? Berarti apa adik? Akar 2 kurangi. Nah, ini dibalik. 1 dikali ini. Dibalik. Berarti apa? Akar 2/1. Satunya coret. Wow. Berarti tinggal apa, Dik? Akar 2 dikurangi akar 2. Habis deh. Ketemu jawabannya dan bulat sekali ya. Gitu. Subhanallah. Pinter ya, Dik ya yang buat soal. Ya, tampakkan soalnya seperti itu, hasilnya 0. Wah, keren. Ini yang buat soal lebih susah loh, Dek ya, ngerjakannya yang gampang. Dan tugas adik-adik untuk keterima bukan buat soal, tapi ngerjakan. Berarti kan adik mendapat bagian yang mudah. Gitu, Dek ya. Oh iya, itu. Ini harus menghibur diri. Buat soal yang bisa bagus gini susah ya. Oke. Nah, sekarang nomor 8 yuk. Wow, ini apa ini? Ya nggak apa-apa. Jadi di bagian 1 ini relatif serupa adik ya. The Prams tampilkan adalah soal-soal bentuk akar dan bentuk pangkat ya, dimana ini keluar ya dalam beberapa tahun terakhir ini gitu, sehingga diharapkan tipenya ke depan ini akan semakin tahu dan kenal
tidak kadaluarsa ya, tapi memang soal-soal yang masih hangat. Baiklah, adik, nomor 8 yuk. Gimana ini? Ya nggak ngapa-apa ya. Gimana lagi? Kita satukan adik. Tadi kita punya kalau dibagi, ya, itu kan dikurangi. Saya ingatkan lagi ya. A pangkat B dibagi A pangkat C tadi apa? A berpangkat B kurangi C. Betul? Tampaknya ini pas untuk kita gunakan. A pangkat min 2 dibagi A pangkat min 2/3. Berarti A pangkat min 2 dikurangi ini. Dikurangi berapa adik? Min 2/3. Begitu adik? Ya kan? Itu tentang A. Tentang B sama. Yuk, yang atas biasa. Min 2/3. Karena per berarti dikurangi. Dikurangi pangkat yang bawah apa adik? 4/3. Bagaimana Depram menggunakan sifat ini? A pangkat B per A pangkat C itu A pangkat B kurangi C. Sampai sini tahu ya? Dan masih ada pangkatnya loh dik. Pangkat berapa dik? Min 3/4 ya. Tentu saja sebuah pekerjaan besar itu dilakukan dengan step by step. Step pertama gimana? Bisa dimengerti? Ya, ada yang tahu? Oh ya ada, ngece. Jangan menghina ya. Pasti adik tahu kok ya. Baiklah, sekarang sini. Perhatian. Berarti A pangkat min jadinya apa adik? Plus ya. Maka ini apa? Min 2 ditambah 2/3. Itu A-nya. Kemudian B, nah ini min. Ya udah, berarti nanti penyebutnya udah sama langsung ya. Min 2, min 4, min 6. Min 6 dibagi 3. Berarti berapa? 6 bagi 3? 2. Jadi min 6 bagi 3 ya min 2. Kesemuanya ini nanti akan dipangkatkan min 3/4. Bagaimana adik? Nah yang di A kita sederhanakan dulu yuk. Jadikan penyebut 3. Min 2 itu kalau penyebutnya 3 berarti min 6 ya. Min 6/3 ditambah 2/3. Berarti min 6 ditambah 2. Berapa adik? Min 6 ditambah 2. Dia adalah min 4. Tadi penyebutnya 3. Gitu ya. Kemudian B-nya pangkat min 2. Ini pangkat min 3/4. Ingat, pangkat dipangkatkan lagi. Berarti pangkatnya dikalikan. Ya, kita lanjut yuk. Berarti A itu pangkat dikalikan ya. Min 4/3 kali min 3/4. B-nya juga gitu adik. Pangkat min 2 kali min 3/4 gitu ya. Oke, adik perhatian semua. Ternyata 4-nya coret, 3-nya coret, min kali min itu adalah plus. Coret semua kan artinya 1. Berarti A pangkat 1. Gitu ya. Sekarang B ya. Ingat ini kali loh ya. Dikalikan, berarti ini coret dulu. Berapa adik? 2. Min kali min plus. Berarti B-nya pangkat 3/2. Ya. Pangkat 3/2. Ya. Dan jawabannya dalam bentuk ini. Kalau A pangkat 1 ya sudah. B pangkat 3/2 itu kan artinya B pangkat 1 kali B pangkat setengah. Betul nggak dek? Kalau kali kan ditambah ya. 1 tambah setengah, iya 3/2. Betul kan ya? Berarti ini A-nya tetap, B-nya tetap. Pangkat setengah tadi kan akar. Akar B. Oh, kerennya luar biasa. AB akar B. AB akar B. Subhanallah. Jawabannya ada di sini adik. Ya. Ternyata benar-benar tidak keluar dari sifat-sifat perpangkatan yang Depram sampaikan di halaman depan tadi. Seperti ini. Ya. Pangkat-pangkatkan kali. Kali tambah. Bagi kurang. Ya. Ini selalu pakai di banyak soal yang keluar. Ya. Cermati baik-baik. Ya. Hanya kalau tipe soalnya itu yang harus dibiasakan. Oke, sudah sampai di nomor 8 ya. Sekarang kita lanjutkan nomor 9. Wow, memukau banget ini. 9 kayaknya juga tidak kalah menantangnya. Ternyata soalnya sangat variatif adik ya.
Jadi pihak STAN juga nggak main-main ini. Inovasi soalnya bagus, luar biasa. Sehingga adik harus menyesuaikan ya. Tapi tenang saja, The Pram siap mendampingi adik. Insya Allah sampai sukses ya. Oke. Yang penting adik semangat dan support terus channel The Prams. Oke. Coba 9 perhatian. 1 dikurangi akar pangkat 3 dari 0,027 kali 5/6 tambah setengah kuadrat. Wow, apa pula ini ya. Tenang saja adik, lihat baik-baik. Satunya biarkan, mau diapakan namanya 1 ya. Ingat tadi ya, akar pangkat 3 itu kan berarti 3-nya kecepit, berarti nanti pangkat sepertiga. 0,027 ini kita bawa pecahan, berarti 27 dibagi berapa dek? 1000 bukan? Iya kan? Terus akar pangkat 3 berarti pangkatnya adalah 1/3 gitu ya dek ya. Oke, nah nanti ini dikalikan dengan 5/6 terus ditambah dengan setengah dikuadratkan. Ya udah langsung, berapa setengah kuadrat? Tentu saja 1/4 gitu ya. Oke deh adik-adik, 1 biarkan, kurangi, kita bereskan dulu bentuk ini. Akar pangkat 3 dari 27 atau 27 pangkat sepertiga itu berapa ya? Berapa kali berapa hasilnya 27? Tentu kan 3 ya dek ya. 3 kali 3 kali 3 3 kali 3 9 kali 3 27. Iya, berarti 27 pangkat sepertiga itu adalah 3. Betul? Akar pangkat 3 dari 1000, berapa kali berapa hasilnya 1000? Tentu saja 10 ya. Gitu adik ya, mudah sekali ternyata. Kemudian itu kita kalikan dengan 5/6, nanti ditambah dengan 1/4. Oke deh ya. Selanjutnya harus ingat pipo londo ya. Ya ping dulu, perkalian didahulukan ya, meskipun urutan soal nggak gitu. Berarti yang kita kerjakan ini dulu adik, nggak boleh salah urutan ya. Satunya tambah 1/4 langsung boleh ya. 1 tambah 1/4 berarti berapa adik? 4/4 tambah 1/4 adalah 5/4. Jadi ini langsung saya tambah, boleh. Terus dikurangi dengan perkalian ini adik. Wow, apa pula ini? Coba buka mata lebar-lebar, asik banget ini dek. 2 ya, lagi yuk. 2 ya, wow, ternyata berapa ini dek? Atas 1 ya, 1/4. Keren adik ya. Penyebutnya langsung sama, yaitu 4. Berarti 5 dikurangi 1 tentu 4. Aduh ya Allah, ternyata jawabannya adalah 1 saudara-saudara ya. Tadi ada yang jawabannya 0, sekarang jawabannya 1. Ternyata 1 dan 0 ini angka unik ya. Ya, tapi nggak boleh ngawur adik ya. Semua harus pakai dasar, semua harus pakai pedoman. Jangan ngawur lah ya, jangan. Oke. Ya, terasa ndak terasa kita sudah sampai soal terakhir adik ya, yaitu nomor 10 untuk bagian 1. Oke, tenang saja. Kalau channel ini adik dukung dengan baik, banyak yang berlangganan, banyak subscribe, banyak like, banyak komentar ya, banyak support, banyak share. Tentu The Pram akan sangat semangat ya. The Pram janji ya, kalau subscribe-nya banyak banget, mungkin dalam sehari 2 hari saja sudah timbul part 2, part 3, 4, 5 dan seterusnya. Gitu adik ya. Sehingga betul-betul adik bisa banyak mengambil manfaat dan akan semakin siap untuk berkompetisi ya di SPMB PKN STAN. Oke. Baik, sekarang di nomor 10. Bagaimana soal ini? Nomor 10, 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 tambah dan seterusnya sampai 15 pangkat 3. Tentu tidak mungkin ini semua kita hitung secara manual ya. Sangat tidak mungkin itu. Terus gimana? Ya, kita pakai manipulasi adik. Coba. Tahu nggak 1 pangkat 3 itu berapa? Berapa?
Ya 1 lah, gitu ya. Kemudian lagi, kalau 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3, berarti 1 ditambah 8. Berapa itu? 9. Betul? Iya kan? Oke, kita coba lagi. Kalau 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3. Coba ini berapa? Tadi sampai sini 9 adik ya. 9 tambah 9, betul ya? Ini 9 tambah 3 pangkat 3 itu berapa? 27. Ya. 27 tambah 9 berapa, Dek? Ternyata adalah 36. Ya. Betul? Iya. Ternyata seperti itu. Nah, iramanya adik ya sudah terbaca. 1, 9, 36. Gitu ya. Sepertinya ini bagus banget. Coba. Ini ya 1 kuadrat, betul ya? Nah 9 itu berapa kuadrat, Dek? Kan 3 kuadrat. Kalau 36 berapa kuadrat? Tentu saja 6 kuadrat. Tapi sebenarnya adik, tahukah kamu dari mana angka 1? Dari mana angka 3? Dari mana angka 6? Adik-adik, 1 ya sudah 1. Ternyata 3 ini berasal dari ini adik. 1 tambah 2. Gitu ternyata adik. Iya kan? Oh iya. Berarti 6 itu berasal dari mana? Berarti ini tambah ini tambah ini. Betul 6? 1 tambah 2 tambah 3. Ternyata iya. Wow, ya udah ketemu. Jadi adik, kalau kita menghitung berapa itu? Ya, seperti soal ini. Tidak lain adalah kita tambah saja. Terus nanti dikuadratkan. Jadi dari pangkat 3 harus dikuadratkan. 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya sampai 15. Kemudian nanti dikuadratkan. Gitu loh, Dek ya. Nah, kalau ini kan sudah biasa. Tadi sudah di soal pertama pun gitu. Ini kan barisan apa? Deret apa? Deret aritmatika. Ya, dengan ini adalah suku pertama namanya A, bedanya ini 1 ya, bedanya 1. Ini adalah UN. Gitu ya. Berarti kita cari N-nya dulu. Masih ingat tadi? UN tadi apa, Dek? A ditambah N-1 kali beda. 15 itu adalah A1 ditambah N-1, bedanya ya 1. Gitu ya. Sehingga coba ini 1 tambah N kurangi 1. Wow, ya sudah ketemu ya. Ini 15, ternyata N-nya adalah 15. Gitu. Dengan rumus suku ke N yang tadi, masih ingat ya, apa, Dek? N per 2, 15 per 2 kali A plus UN, hanya 1, UN-nya 15. Nanti kita kuadratkan. Gitu. Adik, berapa? 1 tambah 15. 16 ya. Bagi 2 berapa, Dek? 8. Gitu ya. Nah, sekarang 15 kali 8. Ya. Ya, betul ya. 15 N per 2 kali A plus UN. Cocok ya? Gitu ya. Jadi kita punya 15 kali 8. Berapa tuh 15 kali 8? Ya, 1/2-nya 8 kan 12. Berarti 120. Gitu aja. Terus masih dikuadratkan. Ini loh kuadrat ini. Jangan lupa. Ya. Ya, gampang banget. Masa nggak tahu 12 kuadrat, Adik? Berapa? 144 ya. Terus nolnya tentu jadi 2.
Subhanallah, ya ampun, Masya Allah. Ya, ketemu kita. Ya, 14400. Pengecoh jawabannya cuma dibalik 14040 14004. Gila ya. Ternyata 120 kuadrat akhirnya. Coba ini adik, kita bisa mengubah ya dari bentuk pangkat 3 menjadi kuadrat. Ya, tentu saja ini mau sampai berapapun tidak masalah karena di sini kita sudah pakai rumus adik. Jadi kalau secara manual itu it's impossible. Itu hal yang mustahil. Itu ya, Dek ya. Hal yang mustahil apalagi kalau sampai 60 misalnya. Gimana mau ngitung manual? Kalaupun iya waktunya lama sekali ya, maka tetap pakai rumus ini. Akhirnya ujung-ujungnya adalah sebuah barisan aritmatika, sebuah deret aritmatika. Gitu Adik ya. Oke, Adik, di part 1 bagian 1 ini sudah kita lalui dan adik merasakan bagaimana seorang The Prams ya mensiasati untuk menyelesaikan soal-soal matematika pada SPMB ya, seleksi penerimaan mahasiswa baru PKN STAN, Politeknik Keuangan Negara STAN. Oke, makin semangat adik ya, dan terus dukung channel ini serta kita ketemu lagi di bagian berikutnya yang insya Allah tidak lama-lama lagi, dan kita akan sangat produktif di matematika supaya semua tipe soal yang pernah muncul adik-adik sudah pegang ya. Tetap setia dengan channel pembelajar dan motivasi The Prams. Oke ya. Oke, jenius mendadak bersama The Prams.